Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urtumuha bima kuntum ta'malun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan pada Allah. Alhamdulillah kita sudah menjadi tamunya Allah. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini Allah membalas dengan pahala yang besar. Allah memberikan keridhoannya, dan tentunya yang kita harapkan mudah-mudahan umroh kita mabrur. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan dan mengenai perjalanan kita. Jadi insya Allah kita sore ini akan menuju ke Bandara Jeddah. Insya Allah pesawatnya ya, take off-nya itu sekitar jam 3.30 insya Allah. Nah, di sini kita akan mengunjungi Museum Al-Maudi, di mana museum ini merupakan sejarah orang-orang Arab pada saat zaman dulu. Itu kan tidak secanggih saat ini. Jadi ada mesin jahit ya. Jadi kalau diperkirakan itu mungkin sama dengan di Indonesia itu tahun-tahun 50-an, 1950 1960 ya. Kemudian cara memasaknya, modelnya seperti apa, kemudian kalau ada orang di penjara seperti apa penjaranya ya. Kemudian jangan lupa yang suami istri bisa mencoba pakaian adat Arab Saudi pada saat pernikahan. Jadi tempo hari kebetulan Abah pernah singgah di situ. Saya sama istri saya yang pertama itu berusaha memakai pakaian itu. Nah, jadi ya buat mengenang ya, mengenang ya pada saat kita berada di situ, berarti kan ada ininya ya. Mungkin ada pertanyaan, kenapa selalu mengatakan istri saya yang pertama? Karena tidak ada yang kedua dan ketiga. Nah, itu ya. Jadi Abah itu selalu ini yang pertama, dan tentunya insya Allah yang terakhir ya. Amin. Karena ya bagi saya hidup ini ya sementara ya. Yang namanya kenikmatan dunia itu ya, kalau kita selalu berpikir akhirat itu ya tidak ada artinya. Hanya saja kita bagaimana caranya di dalam menjalani kehidupan ini kita bisa menikmati dengan kebahagiaan, tetap bisa beribadah dengan sabar. Karena kalau orang ingin masuk surga ya harus sabar. Orang lain tidur pulas, kita bangun, ya kan? Orang lain pada saat bulan Ramadan makan es campur dan lain sebagainya, ya. Kita dalam keadaan kehausan. Memang seperti itu. Ya, diterangkan dalam hadis, kalau masalah dunia, ya dunia ini adalah merupakan penjaranya orang iman. Orang iman itu seolah-olah dunia ini merupakan penjaranya. Hanya saja ya, kita dikodar oleh Allah menjadi orang Islam, menjadi orang iman, harus supaya bersyukur. Kenapa? Karena walaupun kita sekarang susah-susah, tapi nanti dunia ini kan akan ditinggalkan, dan tentunya yang kita harapkan adalah surga yang tinggi, tinggi derajatnya maksudnya ya. Nah, kemudian saya berpesan ya, kita sudah ya bersusah payah siang malam mungkin jalan kaki ke Masjidil Haram ya, lagi ngantuk-ngantuk jam 2 jam 3 pada ke masjid ya, belum lagi dorong-dorongan, ada yang keinjak kabarnya. Tapi saya mendengarnya alhamdulillah di rombongan kita ini ada yang berhasil mencium Hajar Aswad, alhamdulillah. Kemudian ada yang berhasil berdoa di Multazam, ada juga yang berhasil, beliau ini kemarin itu cerita ke Abah itu sekitar jam 2:30 itu yang namanya Hijr Ismail. apa namanya? Hijr Ismail itu dibuka.
Jadi tengah malam setengah 3 itu buru-buru ke Masjidil Haram, ternyata dibuka dan alhamdulillah berhasil suami istri bisa berdoa dan sholat di tempat itu. Itu merupakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dan di antara kita ini juga ada yang mendapatkan ya, fasilitas kamar yang VIP. Jadi kalau kemarin tuh saya kebetulan ketemu dengan pengusaha sini, kalau kamar yang VIP itu biayanya sekitar 5 juta per malam. Hanya saja ternyata diberikan bonus buat rombongan Abah Jojo 2 kamar. Ya, jadi kemarin itu pengusahanya bilang pada saat baru datang, Abah nanti perhatikan di rombongan Abah akan mendapatkan tempat yang lux, ya, jarang ada. Ini khusus buat rombongan Abah. Ternyata di antara kita bukan buat Abah sendiri tempatnya ya seperti itu, walaupun pesannya sekamar berdua, ya. Nah, semua itu disyukuri ya. Perbanyaklah syukur kepada Allah. Banyak orang itu kepengen datang ke sini, tapi kenyataannya hanya cita-cita. Ada juga orang yang nggak kesampaian. Pagi ini saya ya ngobrol ya dengan orang Blitar yang usianya sekitar 70 tahun lebih. Beliau ini sehari-harinya ya ke sawah dan lain sebagainya. Ternyata Allah paring, Allah memberikan jalannya, dipanggil oleh Allah, akhirnya bisa bareng dengan Abah Jojo ya. Alhamdulillah ya, beliau pagi tadi juga hampir hilang ya, karena terbawa sama arus yang luar biasa banyaknya ya. Alhamdulillah semua berkat pertolongan Allah, akhirnya sampai selesai ikut dengan rombongan kita. Dan apabila Bapak Ibu ternyata ya dicoba oleh Allah ya, sakit dan lain sebagainya, itu hanya bumbu ya. Kalau dilihat dari perjuangan orang-orang yang umroh, terutama umroh di bulan Ramadan Bapak Ibu, itu tidak ada apa-apanya dengan kita hanya berapa hari di Mekah, 5 hari insya Allah. Tapi kalau umroh Ramadan ya ada yang sebulan lebih, itu luar biasa. Ke masjid jauh, kalau ini kemarin tuh saya nilai ya, posisinya itu ring 1. Posisinya ring 1, kenapa? Tadi juga saya ketemu sahabat saya yang jadi mutawif. Jadi Abah, ini hotel ring 1. Di antara fasilitas yang lain, ring ini, hotel inilah yang paling nyaman dan gampang ditujunya, tuh ya. Nah, beliau ini kan sudah mukim lama di Mekah, kemudian juga jadi mutawif juga sudah lama. Ya, kebetulan dia juga kalau beraktivitas di masjid dan sebagainya bareng sama Abah. Itu yang tadi ngobrol sama Abah. Dan beliau membimbing jamaah-jamaahnya, kebetulan akan menginap di situ juga. Nah, berarti tadi ya, alhamdulillah kita bersyukur mendapatkan tempat yang nyaman. Kemudian bersyukur walaupun ada yang sakit ya, akhirnya Allah memberikan kesehatan dan bisa pulang kembali. Ada Bapak Ibu ya yang dari tanah airnya sehat, kemudian pulangnya nih ya, ada ibu-ibu pada saat itu Masya Allah baru datang sehari ke Madinah sudah tidak bisa jalan. Akhirnya apa? Tidak bisa ibadah, sangat-sangat sulit. Jadi semacam dicoba Allah itu sarap kejepit. Tadinya tidak apa-apa sampai pulangnya. Nah, itu berarti kita syukuri. Umpamanya Bapak Ibu dicoba sakit meriang, terus apakah apa sakit sama saya datang kan meriang, di mana itu? Saya laporan di grup itu, Abah akhirnya malam ini langsung tidur. Karena apa? Abah itu di perjalanan kurang tidur, yang mana kelejengan. Kalau ngobrol sama orang itu kayak goyang-goyang. Saya bilang kenapa ya? Oh berarti saya kurang tidur ya. Sama insya Allah rata-rata kita dicoba, ada yang pusing, ada yang macam-macam. Sakit gigi. Nah, ya, ada istri saya itu sakit gigi. Seumur-umur beliau ini ya jarang sakit gigi, ternyata di qadar Allah sakit. Ya itu kita diuji dari kesabaran kita ya. Dan yang paling utama ya, Bapak Ibu, yang paling sering terjadi kalau orang umroh dan haji itu adalah kerukunan dan kekompakan sesama jamaahnya itu sendiri di kamar. Tadi juga saya udah ngobrol tuh sama mutawif yang senior tadi, Haji Aris. Pak, nggak aneh Pak, nanti pada saat Bapak bawa rombongan dan sebagainya, anggap saja itu bumbu. Karena apa? Udah makanan harian saya itu seperti itu ya. Sekamar ada yang pengennya AC-nya dingin, ada yang bisa masuk angin, semacam-macam ya. Makanya kan tadi ya, Abah selalu nasihat
terutama pada saat di kafe hotel itu kan, ya, sudah diberikan warning. Ingat nasihat Abah pada saat itu, Bapak Ibu harus punya kesabaran dan betul kesabarannya, terutama di antara sesama satu kamar. Itu yang paling utama. Kemudian barulah nanti ke yang lain-lainnya, ya. Dan mudah-mudahan dengan adanya ujian yang mungkin Bapak Ibu diberikan oleh Allah seperti itu, untuk kedepannya mudah-mudahan kalau umroh lagi berarti sudah paham. Oh, berarti saya harus ditambah lagi kesabarannya. Bener ya kata Abah Jojo seperti itu, tuh ya. Karena apa? Kalau Bapak Ibu betul-betul sudah memahami, oh berarti ini nantinya bakal begini, nanti menambah pahala, kemudian nambah kesempurnaan dari ibadahnya, ya. Nah, kemudian tidak lupa juga nanti insya Allah di Al-Maudi kita saling maaf-maafan ya. Karena apa? Barangkali di antara ya para jamaah, sesama jamaah yang satu kamar atau lain kamar, mungkin ada suatu hal yang tidak mengenakan, supaya dilebur, jangan sampai pulang ke tanah air ada gerundel, ya. Abah berharap ibadah kita pertama Abah sudah luruskan semuanya mengenai tata cara ibadah sesuai dengan tuntunan Nabi, itu yang pertama. Kemudian yang keduanya, bagaimana caranya supaya amal ibadah yang sudah didapat ini bisa utuh, jangan sampai lebur. Apa saja yang harus dilakukan? Ya tadi diantaranya saling memaafkan di antara kita. Terutama saya sebagai pembimbing Bapak Ibu dalam hal keilmuan, ya mungkin di dalam penyampaiannya kurang berkenan, atau barangkali Abah ini kurang sigap, atau apalah, di forum ini Abah minta maaf sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita semua ya, mendapatkan pahala yang besar. Artinya ridho, jangan sampai ada gerundel. Karena apa? Karena kalau kita gerundel terus, yang pertama nggak ada artinya, keduanya juga akan membahayakan amalan kita. Kemudian tidak kalah pentingnya Bapak Ibu, nanti setelah pulang dari Mekah ini, ya, usahakan Bapak Ibu tambah mempersungguh ibadahnya kepada Allah. Kemudian silakan Bapak Ibu jadilah orang yang mabrur. Maksudnya mabrur di sini adalah orang yang mabrur hajinya, orang yang mabrur umrohnya itu diantaranya ciri-cirinya senang bersedekah, kemudian senang memberikan atau mengucapkan salam, kemudian rasa tenggang rasanya atau jiwa penolongnya sangat tinggi. Itu diantaranya. Bukan pulang dari sini tambah pelit, bukan pulang dari sini malah sibuk ngurusi dunia. Itu diantara ciri-ciri orang yang mabrur umrohnya, mabrur hajinya, ya. Bisa dirasakan oleh Bapak Ibu sendiri. Kalau sekiranya pulang dari sini kok tiba-tiba welas asihnya bertambah, kemudian tambah mempersungguh ibadahnya, bangun malamnya. Kalau di sini kan insya Allah Bapak Ibu sehari-harinya kan Abah sudah nasihatkan supaya bisa melebur dosa dengan cara memperbanyak setiap hari sholat tasbih, ya. Sholat tasbih itu cukup lama Bapak Ibu, sekitar 20 menit. Ya 20 menit kan capek pegel ya. Padahal itu surat-surat yang pendek. Ini supaya dibiasakan di tanah air ya. Karena kalau Bapak Ibu sudah terbiasa seperti itu, toh pahalanya juga untuk Bapak Ibu. Nanti pada saat dipanggil oleh Allah kebetulan sudah sholat itu, berarti kan terhapus dosa-dosanya. Jadikan sholat tasbih itu amalan andalan untuk menghadap kepada Allah. Kan yang namanya sholat itu amalan yang pertama kali dihitung. Nah diusahakan ya setiap hari bisa tadi apa, sholat tasbih. Kalau tidak bisa ya seminggu sekali lah ya. Tidak bisa juga sebulan sekali ya. Pahalanya diampuni dosa-dosanya, ada 10 dosa yang diampuni. Kemudian untuk ibu-ibunya atau bapak-bapaknya yang sudah banyak di rumah, diusahakan kalau pagi diusahakan minimal 4 rakaat yang namanya sholat duha ya. Itu kalau Bapak Ibu sudah terbiasa, itu kayak gimana ya, rutinitas. Nah kemudian juga silakan memperbanyak sholat tahajudnya, bangun setiap malam sepertiga malamnya akhir. Kalau di Jakarta mungkin bisa dimulai jam 2 sampai menjelang adzan subuh. Itu merupakan waktu yang mustajab untuk berdoa.
berdoa kepada Allah, minta pengampunan atas dosa-dosa orang tua, berdoa supaya anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha, ya. Dan untuk Bapak Ibu, barangkali walaupun kita nanti di Indonesia berpisah, kan nomor Abah sudah ada ya. Apabila ada yang mau ditanyakan mengenai keilmuan agama, tanyakan saja, tidak usah sungkan, ya. Tanya aja, umpamanya, Abah, saya ini kan wanita subur, ini mah umpamanya, saya kok tiba-tiba umpamanya, ini rata-rata kalau mbak-mbak ya, halangan, bagaimana dengan sholat saya, meninggalkan apa itu biasa memang sangat mendetail. Umpamanya itu suatu keumpamaan, boleh tanyakan saja. Kalau untuk masalah keilmuan, Bapak Ibu, terkadang kan ada orang itu seorang ulama besar, nah wanita itu ingin bertanya itu sungkan, tapi kan kalau WA kan abahnya nggak kelihatan, tanya aja apa kayak gitu ya, nggak usah malu-malu, tanyakan saja. Kalau umpamanya ragu-ragu, malu sama abah mengenai kewanitaan dan sebagainya, bisa nanya ke istri abah. Nanti biasanya istri abah yang konfirmasi ke abah, abah nih ada yang nanya ini jawabnya apa, biasanya seperti itu ya. Karena ini sangat penting, wanita itu banyak sekali pernak-perniknya ya, ada haid, ada halangan, belum lagi pada saat bulan Ramadan tiba-tiba begini umpamanya, boleh tanyakan saja ya. Karena harapan abah, ilmu yang Allah berikan kepada abah ini bisa bermanfaat, khususnya tadi ya, abah berharap bisa menjadi jariah buat saya dan keluarga. Kemudian tadi ya, insya Allah di dalam perjalanan ya, karena kita belum sampai ke Indonesia, Bapak Ibu, satu ronde lagi dicoba ya, yaitu Bapak Ibu insya Allah akan banyak menunggu ya, supaya sabar pertama. Kedua, tolong di manage makan dan minumnya, jangan umpama kalau sedikit-sedikit pipis minumnya sebotol, nah itu akan membuat susah sendiri ya. Diusahakan di manage ya, maksudnya ya, kayak hari ini Abah itu kan kebetulan ada di kamar itu kan cukup lama ya, akhirnya apa, banyak minum. Karena apa, mau pipis juga kan kamar mandinya ada. Tapi kalau ke haram nih Abah ya, kemarin itu nggak mau minum jam-jam, karena biasanya apalagi dingin baru setengah jam biasanya nggak tahan pipis, makanya ambil saja minumnya buat di kamar seperti itu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, ada pertanyaan unek-unek silakan. Ibu Sum, bagaimana bahagia hari ini? Bahagia ya, kan sudah menjadi tamunya Allah, sudah dipilih oleh Allah ya. Ya, insya Allah nanti kalau Bapak Ibu hatinya ridho, Allah juga akan ridho insya Allah ya. Jadi usahakan apa yang sudah dikerjakan ini, berharap Allah menerima amalan kita, dan berharap Allah panggil lagi. Karena ada jamaah saya tanya, Mbak, kepengen lagi nggak dipanggil ke sini? Nggak, antar dulu, bilangnya begitu. Bilangnya ntar aja dulu ah. Yang baik bagaimana? Ya mau. Karena apa? Lipatan pahalanya luar biasa. Kok malah ntar dulu? Berarti kalau mau dipanggil, Allah saya nggak mau dulu, ntar aja. Sama aja begitu ya. Bilangnya ntar dulu katanya gitu. Nah, jadi kalau ditanya mau ke sana lagi ya mau banget gitu. Itu yang baik seperti itu ya. Nah kemudian perihal umroh ini Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang sudah mendaftar haji, ini merupakan awal dari pelaksanaan haji. Karena kalau orang yang haji itu dipastikan akan melaksanakan umroh. Jadi umroh terlebih dahulu, kemudian tanggal 8 Dzulhijjah berangkat ke Arafah ya, barulah 6 hari itu melaksanakan haji. Jadi prakteknya haji itu melaksanakan ibadah umroh ya. Berarti Bapak Ibu sudah praktek umroh, kapan waktu dipanggil oleh Allah sudah bisa mempraktekannya, sudah sah ya. Apa memberikan ilmuannya, kemudian membimbing, langsung menyaksikan, insya Allah Bapak Ibu kayaknya sudah hafal. Umpama ya, saya sudah berulang kali, masalah ibadah umroh ini aslinya tidak serumit yang ada di buku. Terkadang dari travel itu kan bukunya sangat tebal, yang mana menyebabkan bikin pusing katanya saja ya. Jadi pada intinya yang namanya ibadah umroh itu ada 4 hal yang wajib dikerjakan ya. Yang pertama apa? Yang pertama niat di mikot, itu memang kudu, itu maksudnya harus dikerjakan. Kemudian tawaf di Baitullah 7 putaran. Pertanyaannya apa, boleh nggak hanya 5 putaran? Itu kan nawar namanya
Ya, tidak bisa ditawar, memang ada peraturan 7 putaran. Bagaimana apa kalau saya nggak sholat di Makom Ibrahim? Tidak apa-apa. Bagaimana kalau saya tidak minum air Zamzam? Tidak apa-apa. Nah kemudian sa'i Safa Marwah 7 kali perjalanan dan terakhir potong rambut atau tahallul. Udah itu saja. Andai kata bapak ibu rumit, hanya baca istighfar saja umpamanya bisanya hanya mengucapkan astagfirullah, astagfirullah umpamanya, asalkan mengerjakan 4 itu sah hukumnya, karena tidak ada bacaan yang baku harus kalau nggak dikerjakan ini akan membatalkan, tidak ada. Jadi intinya kan mudah kan, makanya yang paling mudah apa? Masa kita tinggal minta pengampunan kepada Allah, ya. Umpamanya nanti pada saat haji bingung dan sebagainya, boleh membaca Rabbana atina fid dunya hasanah, boleh 7 putaran, boleh, itu saja boleh. Kemudian sa'i boleh nggak? Apa boleh. Karena apa? Karena tadi apa udah berulang-ulang ilmu masalah manasik haji dan umroh ini aslinya, kalau menurut aslinya, asli itu dalam artian itu kalau tidak dikembangkan lagi sudah cukup itu saja sebisanya. Misalnya tadi umpama membaca doa sapu jagat itu sudah selesai, tidak apa-apa. Hanya saja Abah sampaikan di mana praktek ibadah umrohnya itu yang dikerjakan oleh Nabi dan para sahabatnya. Kalau mampu, kalau tidak bagaimana? Tadi kerjakan seperti itu juga sah. Nah kemudian juga nanti pada saat sudah sampai di Indonesia diusahakan, ini saran ya, kalau saran itu boleh dikerjakan, boleh tidak. Tidak usah membuat acara atau ritual di luar syariat yang sudah ditentukan. Ya dipahami ya, ini kan hanya ajakan. Nah ini kan uang-uang saya umpamanya memanggil tetangga, ya. Saya mau apa, mau ya silahkan monggo, niatkan saja sedekah boleh. Yang penting jaga ya niatnya ya, jangan sampai ada perasaan nih gua lo orang kaya, nih gua lo walaupun orang susah gua mau dipanggil sama Allah. Jangan, mau orang susah, mau orang kaya, orang biasa, lebih baik merendah saja. Ya, anggap saja ini merupakan suatu hal bonus dari Allah. Ya, ini merupakan kesempatan emas. Ternyata Allah panggil, ya kita syukuri. Tidak perlu hati kita itu merasa ada perasaan ujub akhirnya. Ya, ujub akan menimbulkan sifat riya. Terkadang namanya sifat riya Bapak Ibu datangnya itu sewaktu-waktu. Awalnya niatnya sedekah, tiba-tiba berubah. Karena ditanya, misalnya ditanya nih, Ibu bagaimana di sini? Oh sehat saya. Kemudian apalagi banyak bohong, Bapak jangan ya. Di sininya A, jawabnya B. Diusahakan jangan, jauhi hal-hal yang dapat menyebabkan tadi hancurnya amalan. Nah saya rasa itu saja Bapak Ibu. Ya mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan dan kebarokahan. Mudah-mudahan kita sampai ke Indonesia dalam keadaan sehat, bisa ketemu lagi dengan keluarga, ya, anak, cucu dan sebagainya. Mudah-mudahan anak cucu kita, ya kita doakan, mudah-mudahan bisa bersama kita kembali ke tanah suci, bisa melaksanakan haji dan umroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.